Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anik Magfiroh SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada Prodi Pendidikan Tata Kecantikan, saya mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan keilmuan dan latar belakang saya. Di antaranya, mata kuliah Tata Rias Pengantin Jawa, Tata Rias Wajah, Tata Rias Pengantin Muslim, Tata Rias Pengantin Internasional, Gelar Karya Kecantikan, Tata Rias Fantasi, dan beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Pendidikan Tata Kecantikan, yaitu mata kuliah Tata Rias Wajah. Penjelasan tersebut akan saya bagi menjadi beberapa tahap, di antaranya 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, 3. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan yang terakhir sistem penilaian. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Prodi Tata Kecantikan pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Diharapkan pada mata kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui kemampuan dasar dalam merias wajah, mulai dari complexion sampai dengan finishing, di mana mata kuliah ini digunakan sebagai dasar pada mata kuliah selanjutnya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Tata Rias Wajah adalah mahasiswa mampu memahami dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang tata rias. Kemudian, untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada Tata Rias Wajah yaitu 1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep tata rias wajah serta mampu menganalisis jenis wajah, macam-macam wajah, serta bentuk wajah. 2. Mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis tata rias wajah berdasarkan kesempatan dan waktu. 3. Mahasiswa mampu dalam merias wajah, serta diantaranya terdiri dari menentukan wajah, menentukan bentuk wajah, serta mengoreksi bentuk wajah. 4. Mahasiswa terampil dalam merias wajah, di antaranya rias wajah penari, rias wajah penyanyi, untuk make up pesta, cikatri, dan geriatri. Mata pelajaran yang disampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka. Adapun materi pembelajaran diantaranya 1. Konsep pengetahuan tata rias wajah, 2. Alat, bahan, kosmetik untuk tata rias wajah, 3. Mengidentifikasi jenis wajah, mengidentifikasi bentuk wajah, 4. Mengaplikasikan complexion sampai dengan finishing, 5. Make up untuk acara MC, 6. Make up untuk penyanyi dan penari, 7. Make up cikatri dan geriatri, 8. Make up untuk acara pesta. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu 1. Metode ceramah.
Pada metode ceramah, saya menggunakan bantuan PowerPoint dan video tutorial. 2. Metode demonstrasi untuk mempraktekkan cara merias wajah sesuai dengan jenis wajah dan bentuk wajah. 3. Case method, yaitu di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan kondisi tata rias wajah. 4. Metode praktikum, mahasiswa praktik secara mandiri sesuai dengan demonstrasi yang sudah diberikan oleh dosen. 5. Metode tanya jawab dan diskusi dengan mahasiswa. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah tata rias wajah adalah menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana mahasiswa langsung membuat proyek tata rias wajah untuk berbagai kesempatan dalam mendukung perkuliahan. Dalam mendukung perkuliahan ini, saya menggunakan Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang, yaitu ELENA. Adapun tampilan ELENA pada mata kuliah tata rias wajah sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek delivery, interaction, dan assessment atau yang biasa dikenal dengan DIE pada pembelajaran mata kuliah tata rias wajah. Pada aspek delivery, pembelajaran saya wujudkan dalam penyampaian materi mengenai tata rias wajah dan juga memberikan materi yang saya unggah di ELENA. Selain itu, saya juga memberikan buku referensi dan sumber pembelajaran lainnya. Kemudian, saya juga memberikan beberapa referensi dari hasil jurnal penelitian saya yang bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran. Pada aspek interaction, saya melakukan metode tanya jawab dan diskusi dengan mahasiswa di kelas. Selain itu, di luar kelas saya juga melakukan pembimbingan proyek, di mana pembimbingan tersebut saya lakukan melalui ELENA. Tak hanya itu, saya juga memiliki grup WhatsApp untuk melakukan pembimbingan yang ada di luar kelas. Yang terakhir, pada aspek asesmen. Asesmen yang saya gunakan pada mata kuliah tata rias wajah terdiri dari 6 komponen. Di antaranya, 1. Aktivitas partisipasif dengan bobot 5%. 2. Aktivitas proyek hasil praktikum dengan bobot 40%. 3. Tugas dengan bobot 10%. 4. Kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot 20%. Berikut, mari kita simak bersama video pembelajaran saya pada mata kuliah tata rias wajah pada pertemuan ketiga dengan materi membuat alis proporsional sesuai dengan bentuk wajah. Selamat menyaksikan video proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah tata rias wajah. Hari ini pertemuan Ketiga. Iya, pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum mulai perkuliahan, Bu Ani presensi dulu ya. Bu Ani lihat sepertinya ini ada yang nggak berangkat karena jumlahnya kurang dari 20 ya. Bu Ani presensi dulu. Baik, Bu Ani presensi dulu ya.
Nazla Aulia Rosa, Nur Atika, Rahmanda. Oke, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ketiga. Oke, kita refresh kembali ya, kita ingat kembali minggu lalu kita sudah mempelajari apa, kita ulas kembali, kita rekod kembali supaya kalian masih tetap ingat sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Tuh ya. Kemudian untuk kosmetik yang digunakan untuk complexion dari awal sampai akhir nanti pemakaian bedak padat, ada yang masih ingat? Salah satu? Oke, ayo Mita. Jadi kosmetik yang digunakan saat pengaplikasian complexion yang pertama yaitu ada moisturizer, yang kedua ada primer, yang ketiga ada foundation, yang keempat ada loose powder, yang terakhir yaitu ada compact powder. Baik, sekarang Bu Ani jelaskan terkait alis. Untuk fungsi alis itu untuk melindungi mata dari air hujan, kemudian dari tetesan air yang dari atas, dari melindungi dari matahari, kemudian sebagai estetika. Bayangkan kalau kita nggak punya alis, wagu nggak tuh, lucu nggak ya wajahnya ya. Nah itu, jadi selain untuk fungsi melindungi mata juga sebagai estetika. Setelah itu apa sih fungsinya atau manfaatnya menggambar alis? Yaitu diantaranya ada untuk menyeimbangkan bentuk wajah, untuk mempercantik wajah, kemudian untuk memperlihatkan make up atau mempertegas make up. Jadi ketika kita sudah membuat alis, otomatis hasil make up kita akan semakin lebih bagus, lebih terlihat seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah kalian lihat di slide Bu Ani di sini. Ini model-model alis yang tidak sesuai dengan proporsi. Nah, maka dari itu di sini nanti Bu Ani akan menjelaskan bagaimana membuat alis yang sesuai dengan proporsi atau bentuk wajah gitu. Nah, ini yang pertama, kesalahannya di mana ya menggambar alis seperti itu? Nah, terlalu besar, letaknya terlalu dekat. Kalau gambar yang kedua seperti matahari ya sama gunung ya, dua gunung di tengahnya ada matahari, itu terlalu tebal, terlalu menukik, terlalu kecil, terlalu tinggi gitu ya. Jadi dilihat kurang bagus, kurang pas di wajahnya. Dan yang terakhir, antara pangkal alis dengan ujung alis gimana itu? Tidak simetris, tidak sesuai ya. Yang pangkal alis terlalu tebal dan besar, yang ujungnya terlalu kecil sekali. Nah, jadi itu dilihat kurang pas, tidak menambah kecantikan tapi justru malah aneh gitu, malah aneh, wagu gitu ya. Nah, nanti kita belajar bagaimana membuat alis yang proporsional. Nah, di sini Bu Ani memaparkan proporsi alis yang sesuai dengan bentuk wajah. Yang pertama ada wajah oval. Wajah oval itu wajah yang mendekati sempurna. Nah, itu ya caranya membuat alis pada wajah oval. Alis gimana? Yang standar. Kemudian untuk yang wajah bulat, caranya bagaimana? Melengkung, sedikit melengkung ya. Nanti setelah ini kalian akan praktek secara berkelompok gitu. Kemudian setelah bulat, wajah panjang. Wajah panjang gimana caranya? Ya, terus tampak lebih pendek, jadi datar, lebih pendek supaya kalau wajahnya itu tidak terlalu kelihatan panjang gitu. Itu alasannya ya. Ini nanti akan Bu Ani praktekkan. Setelah itu nanti kalian berkelompok untuk membuat dan menganalisis bentuk wajah teman kalian. Jadi dianalisis dulu bentuk wajahnya seperti apa ya. Kemudian setelah itu nanti kalian buat sesuai dengan penjelasan Bu Ani tadi.
Alis oval itu bentuknya standar ya, sedikit melengkung. Kemudian untuk wajah bulat bentuknya sedikit datar, sedikit naik di ujungnya seperti itu ya. Di sini Bu Ani akan memperlihatkan slide. Nah, ini sebelum kita ke tahapannya, kita ketahui dulu terkait alat dan kosmetiknya. Untuk alat dan kosmetik yang digunakan, yang pertama ada apa? Pensil alis. Nah, pensil alis ini ada beberapa macam. 3. Ada yang bentuk pomade. Kemudian selain itu kit ya, atau berbentuk pensil. Kalau ini pemakaiannya sesuai selera atau sesuai kebutuhan ya. Karena kalau bentuk pensil alis seperti ini itu kesukaan. Jadi ada yang suka menggunakan bentuk pensil, ada yang suka menggunakan bentuk gel seperti itu supaya hasilnya bisa lebih bagus. Selain pensil alis ada apa? Maskara. Maskara ini digunakan untuk merapihkan. Jadi setelah dibingkai atau setelah diisi dalam alisnya, dirapihkan dengan memberi maskara pada rambut-rambutnya supaya tidak menggumpal, terus tidak berantakan, jadi dirapihkan ya. Seperti itu. Setelah itu kalau ada pensil atau pomade yang kecoret, pakainya apa? Concealer. Ini untuk merapihkan dan mempertegas bentuk alis. Yang terakhir untuk menyikat, spuli atau sikat alis. Ini untuk merapihkan rambut alis. Itu ya, diingat-ingat alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alis. Baik, di sini Bu Ani akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat alis yang proporsional. Jadi hasil alis kalian nanti supaya jaraknya tidak terlalu dekat, bentuknya tidak terlalu tinggi, kemudian tidak terlalu panjang. Nah, di sini ada ukurannya. Jadi kalian pakai pensil alis. Untuk membuat sudut dalam alis atau pangkal alis, yaitu dari cuping hidung ditarik lurus ke sudut alis bagian dalam. Nah, sini ya. Lalu di titik. Ini untuk menentukan apa? Pangkal alis. Jadi tidak ada alasan nanti alis kalian jaraknya terlalu dekat karena sudah dipola terlebih dahulu. Jadi dibuat dulu. Untuk membuat pangkal alis, dari cuping hidung ditarik garis ke atas menuju ke sudut dalam alis. Nah, ini sebagai pangkal alis. Nah, kemudian untuk menentukan atas alis atau lengkungan alis, caranya dari cuping hidung ya, kliennya diminta lurus ke depan, melihat ya, matanya, bola matanya bukan lurus begini, tapi bola matanya gini-gini, nggak bisa karena nanti patokannya bola mata. Jadi kliennya, Mbak minta tolong pandangannya lurus ke depan gitu ya. Kliennya lurus ke depan, bola mata. Nah, dari sudut cuping hidung, bola mata bagian luar, ini ya, cuping hidung, bola mata bagian luar di titik. Ini sebagai puncak alis. Gitu ya. Supaya nanti ketika kalian membuat alis tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu turun. Nah, kemudian untuk menentukan ujung alis dari cuping hidung, sudut mata bagian luar di titik. Nah, ini sebagai ujung alis kalian. Itu ya. Sudut mata bagian luar mana? Nah, sini ya. Jadi dari cuping hidung ditarik ke sudut mata bagian luar. Nah, ini sebagai ujung alis kalian. Setelah kalian mendapatkan semua titik, baru kalian ambil garis ya, ambil garis seperti ini baru dibentuk. Nah, itu cara untuk membuat alis yang proporsional. Setelah ini kalian silahkan berkelompok, kalian identifikasi jenis wajah teman kalian, kemudian kalian bentuk alisnya ya. Yang wajahnya bulat, tadi bentuk alisnya bagaimana, silahkan nanti disesuaikan ya. Nanti kalau sudah selesai, maju beberapa kelompok untuk mempresentasikan. Oke, silahkan dibagi menjadi beberapa kelompok.
langsung mempraktekkan cara membuat alis yang proporsional atau sesuai dengan bentuk wajah. Oke, silakan. Nah, ada kesulitan? Tidak ya, untuk menentukan pangkal alis sudah tahu? Oke, ujungnya oke sudah sesuai juga ya. Jadi dari pangkal alis ditarik garis kemudian ke tingginya alis sampai ke sudut luar alis gitu ya. Baik, untuk tugas kelompoknya, proyek kelompokannya sudah selesai? Oke, kalau sudah silahkan paparkan hasil kalian, dijelaskan dari ini jenis wajahnya apa, kemudian cara membuat alisnya bagaimana. Silakan kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan kelompok Ninda dan Dia silakan maju untuk dijelaskan. Silakan ya disimak. Ini kelompoknya Ninda akan memaparkan hasilnya. Silakan diperhatikan. Baik, silakan Ninda disampaikan ke teman-teman hasil dari prakteknya. Baik Ibu, saya izin menjelaskan untuk bentuk wajah teman saya itu bentuk wajahnya oval. Kemudian untuk bentuk alis yang sesuai itu adalah alis standar dengan sedikit lengkungan. Oke. Kemudian untuk cara membuat alisnya yaitu dari cuping hidung ke pangkal alis, kemudian menuju ke ujung alis membentuk lengkungan, kemudian ke sudut alis untuk membentuk ujung alis, seperti itu Ibu. Oke, jadi ini paparan dari kelompok Ninda ya. Untuk wajah oval, caranya dengan memberikan sedikit lengkungan. Karena wajah oval kebetulan ini dia wajahnya oval ya, jadi wajah yang sudah mendekati sempurna. Oke, sekarang bentuk wajah yang lain. Kalau ini kan oval, kemudian wajah yang bulat kelompoknya Fadilah. Coba kelompoknya Fadilah silakan dipaparkan. Karena Belova memiliki jenis wajah yang bulat. Nanti kalau wajah yang bulat tentunya akan berbeda bentuk alisnya dengan wajah yang oval. Baik, terima kasih Dia dan Ninda atas paparannya ya. Baik, tadi sudah melakukan praktek semua ya? Sudah bisa? Sudah. Oke, jadi di sini tadi Bu Ani sudah menjelaskan proses dari awal sampai akhir, apa itu pengertian alis, apa itu manfaat alis, apa itu fungsi alis, bagaimana cara membuat alis yang proporsional, sampai dengan langkah-langkah dan tahap pembuatan alis. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, sebelumnya Bu Ani sudah mengupload ya materi pembelajaran pada hari ini di Elena. Video tutorialnya sudah Bu Ani upload juga, serta artikel sebagai sumber referensinya nanti sambil dibaca ya. Nanti diperhatikan kembali, dibaca kembali apabila masih ada yang belum jelas gitu ya. Sudah Bu Ani upload di Elena, nanti silakan dilihat, dipelajari kembali ya. Untuk materi yang Bu Ani sampaikan pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Ibu, Ya. mengapa untuk merapikan alis lebih bagus menggunakan concealer daripada bedak tabur atau bedak padat? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Osa. Mengapa dalam merapihkan alis menggunakan concealer? Kenapa kok tidak menggunakan bedak tabur atau bedak padat? Karena rambut alis itu kan lumayan tebal dan terlihat ya. Apabila kita merapihkan hanya dengan menggunakan bedak tabur atau bedak padat, itu belum mengcover. Jadi bisa cepat hilang atau cepat pudar. Beda dengan menggunakan conceal, apabila nanti ada kecoret pensil alis dalam membuat, itu ditutup dengan conceal bisa cepat hilang, lebih mengcover. Jadi bentuk alis bisa lebih sempurna. Seperti itu. Gimana, apakah bisa diterima? Bisa Ibu, terima kasih. Yang lain? Iya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup semua ya? Baik. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Bu Ani
akhiri ya. Sebelum Bu Ani akhiri, Bu Ani sampaikan dulu tugas kalian ya. Tugasnya silahkan membuat alis pada bentuk-bentuk wajah yang berbeda. Jadi berapa macam? 6 tadi ya. Wajah bulat, terus oval, persegi, hati, terus diamond, terus nah itu ya. Nanti kalian membuat alis pada bentuk wajah itu, difoto before afternya serta video langkah-langkahnya ya, diupload di Elena. Paling lambat hari kita pembelajarannya hari Senin, berarti diupload paling lambat hari Jumat. Hari Jumat itu tanggal 27 ya, 27 jam 16. Silakan diupload di Elena. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini ya, ini masih pagi ya, karena baru jam 9 ya. Kita tutup dengan berdoa, semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Ilmunya dapat kita jadikan ilmu yang berkah untuk kita, seperti itu ya. Silahkan Angeli dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Angeli untuk doa penutupnya. Untuk pertemuan pada hari ini, Bu Ani akhiri ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Baik, Bu Ani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian video pembelajaran PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Saya Anik Magfiroh SPD MPD dari Universitas Negeri Semarang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.